Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Miftahul Harahap, NIM 2420113. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian al-amwal dalam perspektif fikih muamalah kontemporer dari pengampu Pak Anwar Habibi Siregar, MHHK. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa di like, di share, dan komen-komen. Yang pertama, pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal atau jamaknya al-amwal. Secara etimologis, harta atau al-mal berasal dari kata mala yamilu mailan, artinya condong, cenderung, dan miring. Karena manusia condong atau cenderung untuk memiliki harta. Artinya sesuatu yang dicintai manusia cenderung ingin memilikinya. Menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal. Menurut hukum syarah atau hukum Islam, seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Sedangkan harta menurut Hanafiyah ialah segala sesuatu yang dapat dihimpun atau disimpan, dipelihara, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Definisi lain menyebutkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Harta merupakan sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Kedua, fungsi harta dalam Islam. Secara garis besar, menurut Mustafa Ahmad Zarqo dalam artikel Subuhan mengatakan bahwa dalam penggunaan harta dan kepemilikan, di samping untuk kepentingan pribadi, sepatutnya digunakan juga untuk kepentingan umum atau orang lain. Sebab harta yang dimiliki bukanlah milik kita secara mutlak, melainkan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, dan ada sebagian harta tersebut menjadi hak orang lain. Artinya, harta tersebut juga digunakan untuk urusan sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Yang ketiga, kedudukan harta dalam Islam. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Harta yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, itu sandang, papan, pangan. Menjaga harta adalah termasuk 5 urusan pokok manusia yang harus dijaga dan dipelihara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian seorang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki harta, banyak atau sedikit, maka tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan atau memfungsikan hartanya. Kebebasan seorang untuk memiliki dan menyampaikan hartanya adalah sebatas yang diberikan oleh syara. Harta adalah sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak. Karena itu, menurut pandangan ekonomi Islam, di dalam harta dapat hak-hak orang lain seperti zakat, sedekah, dan infak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 19 sebutkan, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi kesimpulannya, harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non-materi. Harta hendaklah diarahkan kepada kepentingan umat manusia secara bersama-sama. Bila diperhatikan awal ciptakan alam, semua kekayaan Allah menjadi hak semua manusia, tanpa dikotak-kotak sebagai kepemilikan perseorangan. Oleh karena itu, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan. Namun karena kehidupan manusia berkembang dengan berpilah-pilah dalam bentuk kelompok terkecil, bahkan diperkenalkan individu yang mandiri, maka Allah mengizinkan kepada pribadi-pribadi itu untuk mengusahakan harta itu secara perseorangan. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.